wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah manajemen keuangan Islam, prodi ekonomi syariah kelompok 2 semester 6 Dengan dosen pengampu Profesor Dr. Syafruddin SIM. Pada kesempatan ini, kami akan menampilkan video yang membahas dengan topik regulasi keuangan Islam. Perkenalkan anggota kami, saya Surwahmani, Saya Nur Fauzia Furaini. dan saya Putra Wadidah. Selamat menyaksikan. Usaha pertama yang kami dokumentasikan adalah Boto E-Motor, sebuah bengkel sepeda motor yang terletak di pinggir jalan kota dan dimiliki oleh Bapak Firman. Sejak awal pendiriannya, Pak Firman memilih untuk tidak mengambil pembiayaan dari bank konvensional. Sebagai gantinya, beliau bermitra dengan sebuah koperasi syariah lokal yang menawarkan skema pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang bebas dari bunga atau unsur riba. Semua akad perjanjian keuangan dilakukan sesuai dengan fatwa DSN MUI yang mengatur pembiayaan usaha mikro dalam ekonomi Islam. Dalam praktik sehari-hari, Boto E-Motor juga berupaya menjaga prinsip keadilan dalam transaksi. Misalnya, tidak ada unsur penipuan harga dalam suku cadang, serta transparansi dalam setiap layanan yang diberikan kepada pelanggan. Ini sejalan dengan prinsip amanah dan keadilan dalam muamalah Islam. Dalam tayangan berikut, kami menampilkan aktivitas harian Boto E-Motor, mulai dari proses perbaikan kendaraan oleh mekanik, transaksi pembelian suku cadang oleh pelanggan, hingga pencatatan keuangan harian yang dilakukan secara manual oleh Pak Firman. Usaha ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai regulasi keuangan Islam dapat diterapkan secara nyata dalam sebuah bengkel, memberikan manfaat ekonomi yang halal dan berkelanjutan, sekaligus menjaga etika usaha sesuai dengan syariat Islam. Menabung adalah salah satu bentuk kebiasaan baik dalam mengelola keuangan pribadi. Tetapi dalam Islam, tidak semua cara menabung bisa dibenarkan. Oleh karena itu, hadirnya Bank Syariah Indonesia atau BSI menjadi solusi bagi umat muslim yang ingin menyimpan hartanya dengan cara yang halal, aman, dan sesuai dengan prinsip syariah. Di BSI, produk tabungan tidak menggunakan sistem bunga seperti di bank konvensional karena bunga tergolong riba yang dilarang dalam Islam. Sebagai gantinya, BSI menawarkan dua akad utama, yaitu wadiyah domana dan mudharabah mutlaqah. Adapun yang dimaksud dengan akad wadiyah merupakan akad titipan. Nah, di sini nasabah menitipkan uangnya kepada bank untuk dijaga. Bank boleh memanfaatkan uang tersebut untuk kegiatan ekonomi yang halal, tetapi tidak berkewajiban memberikan keuntungan. Namun, bank boleh memberikan bonus secara sukarela sebagai bentuk penghargaan, bukan karena perjanjian atau kewajiban. Dalam praktiknya, bonus ini tidak tetap dan tidak bisa dijanjikan di awal. Inilah yang membedakannya dari sistem bunga. Adapun akad mudharabah merupakan akad kerjasama antara nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana. Nah, uang yang ditabung akan dikelola untuk kegiatan usaha atau pembiayaan halal, dan keuntungannya dibagi sesuai rasio yang disepakati di awal.
jika terjadi kerugian, nasabah menanggungnya selama bukan karena kelalaian dari pihak bank. Kedua akad ini telah melalui proses validasi oleh Dewan Pengawas Syariah dan sesuai dengan fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, DSN MUI, serta diawasi oleh OJK melalui Kerangka Regulasi Keuangan Syariah Nasional. Dengan menabung di BSI, nasabah tidak hanya menyimpan harta secara aman, namun juga berkontribusi pada perputaran ekonomi yang halal. Dana tabungan disalurkan untuk pembiayaan UMKM, sektor produktif, dan kegiatan usaha lain yang mendukung kemaslahatan umat. Saat ini, kami ada di sebuah bank yang tak hanya menyimpan uang tapi juga menjaga nilai. Bank Syariah Indonesia, lembaga keuangan yang berdiri di atas prinsip Islam, menjunjung keadilan, transparansi, dan keberkahan. Bukan hanya tabungan, di sini semua layanan dari pembiayaan usaha, kartu ATM, hingga transaksi digital telah disesuaikan dengan regulasi keuangan syariah, diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah dan mengacu pada fatwa DSN MUI.
Mitra Berkah adalah usaha penjualan campuran milik Ibu Syamsidar yang berdiri sejak tahun 2022. Toko ini menjual berbagai macam kebutuhan sehari-hari seperti sembako, jajanan, minuman, perlengkapan rumah tangga, hingga alat tulis. Lokasinya berada di pinggir jalan dekat permukiman warga, sehingga ramai dikunjungi pembeli dari berbagai kalangan. Sejak awal membuka usaha, Ibu Syamsidar memilih untuk tidak meminjam modal dari bank konvensional karena ingin menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip Islam. Ia kemudian mendapatkan pembiayaan dari koperasi syariah di daerahnya. Awalnya menggunakan akad Qardul Hasan, yaitu pinjaman tanpa bunga. Lalu setelah usahanya mulai berjalan, pembiayaan berlanjut dengan skema musyarakah, yaitu kerjasama modal usaha antara dia dan koperasi. Dalam menjalankan toko, Ibu Syamsidar selalu berusaha jujur dalam timbangan dan harga, serta tidak menimbun barang saat harga naik. Ia juga mencatat pemasukan dan pengeluaran setiap hari agar pengelolaan keuangan tetap tertib. Semua itu ia lakukan berdasarkan ajaran Islam tentang berdagang secara jujur dan amanah. Usaha kecil seperti toko Mitra Berkah ini menjadi contoh bahwa prinsip keuangan syariah bisa diterapkan dengan sederhana dan tetap memberikan manfaat baik untuk pelaku maupun pelanggan. dari kelompok kami yang membahas tentang regulasi keuangan Islam. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk kita semua, terutama dalam memahami bagaimana sistem regulasi keuangan Islam dijalankan secara sah dan halal. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.